marilah sama-sama kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah mengubah pola pikir manusia dari menyembah patung Lata wa Uzza hingga menyembah Allah Azza wa Jalla. Seterusnya kepada keluarga dan sahabat beliau yang ikut serta di dalam menegakkan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa restu kita bersama kepada para alim ulama, baik ulama mutakaddimin, mutaakhirin ataupun ulama akhir zaman, yang mana dengan adanya ulama kita mengerti mana yang hak dan mana yang batil, kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Itu semua berkat perjuangannya para alim ulama. Maka seandainya bila tidak ada ulama di atas permukaan bumi ini, Imam Syafi'i pernah berkata, laulal ulama ulakalan nasu kal bahaim. Bila seandainya di permukaan bumi ini tidak ada para ulama, maka manusia laksana binatang. Kami selaku manusia biasa tidak luput mengaturkan kata-kata kemuliaan yang kami muliakan abu beserta umi yang ada di kubur. Hanya doa yang dapat kita panjatkan. Allahumma ja'al qabrahuma rawdatan min riyadil jinnah wa la taj'al qabrahuma hufratan min hufarin nar. Dan yang kami muliakan abu beserta keluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami hormati seluruh dewan guru, begitu pula yang kami bangga-banggakan hadirin sidang tulabah yang dimuliakan oleh Allah. Baiklah, untuk memberkati acara kita akan melantunkan satu ayat dua suci Al-Quran. Al-Fatihah. Baiklah, semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran, semoga acara kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memperingkaskan acara, kepada para peserta, apakah sudah siap? Ya. Kalau sudah siap, mari kita gerak-gerak. Ya, peserta yang pertama itulah yang memegang nomor undian juga pertama. Kepada tunggu yang memegang nomor undian 1, tempat dan waktu kami persilahkan dengan segala hormat.
Kata-kata penghormatan kepada Abu Ucup pimpinan Dayak Darul Mu'arif beserta keluarga dan Dayak Darul Mu'arifah beserta keluarga. Semoga dalam lindungan Allah SWT. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memutar kamera. Pada kesempatan ini kami berdiri sejenak di sini bukan karena rayuan tema dan bukan untuk mencari nama. Tidak
Allah, yaitu pintu taubat. Karena mengapa? Karena Allah masih bukan pintu taubat kepada kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah talabah sekalian. Kesimpulan terbagi kepada 4 poin. Yang pertama, agama Islam adalah agama yang tinggi dan tidak ada agama yang lebih tinggi daripada agama Islam. Oleh sebab itu, kita umat Islam sudah sepatutnya kita bangga dengan agama kita sendiri dibandingkan dengan agama yang dilaknati oleh Allah, yaitu agama Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, mari kita menyerahkan kepada Rasulullah, sahabatnya dan para pengikutnya daripada menyerahkan Cristiano Ronaldo, Syahrini dan lainnya. Kami menyampaikan ini kepada remaja Aceh hari ini dan remaja yang akan datang. Bila ingin agama menjadi lebih baik, maka tanamlah 4 hal: mantap akidah, taat beribadah, berakhlak mulia, menguasai fikih sains dan teknologi. Akhirnya, hai remaja Aceh, mereka sing-singkan dengan bajumu, berjuang dengan kebenaran dan keadilan di masanya dan kapan saja. Hanya ini yang cukup saya sampaikan. Adallahualaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang terhormat, yang barusan itu Tunku yang memegang nomor undian yang bernama Tunku Mufakat, berasal dari jurul utusan kelas 1B berkabilah Ipoh, atas judul syarahan rusaknya remaja Aceh karena kelalaian orang tua. Ya, takbir. Peserta yang selanjutnya, itulah Tunku yang memegang nomor undian keempat. Kepada Tunku yang memegang nomor undian keempat, tempat dan waktu kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ya ayyuhat talabah, hadirin yang Allah muliakan, doa restu kita bersama kepada Abu dan Ummi beserta Abi yang ada di Kubah. Hanya doa yang dapat kita kirimkan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan yang kami muliakan kepada seluruh dewan guru, baik yang merangkap dewan juri dan kepada seluruh sidang tolawah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Baiklah, pada malam yang sangat bergengsi ini, izinkanlah kami untuk mengupaskan sebuah syarahan singkat yang telah kami beri judul Awal Kehidupan yang Hakiki. Masyarul muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Yang namanya kehidupan tak selalu syarat dengan kematian, dengan
muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kematian bukanlah akhir daripada kehidupan, tetapi ia adalah awal dari hakikat hidup yang sesungguhnya. Mati adalah pintu dari kehidupan dunia menuju ke alam berikutnya. Itulah alam barzakh. Maka pantas Rasul bersabda, al-mautul bab, kullu insan sayadkhuluha. Mati adalah satu pintu, setiap manusia selagi akan memasukinya. Duhai tolabah sekalian, dikala jasad kita telah menyatu dengan tanah, kita tak punya siapa-siapa lagi yang dapat menghibur dan menemani kita untuk berbagi cerita. Mereka yang kita cintai dan yang sangat kita sayangi akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Mereka cuma sebagai orang yang akan menata sejarah tentang kisah hidup kita. Mereka pun yang kita didik dan yang kita bina selama ini juga tak akan kuasa untuk hidup bersama dalam kesekian kalinya. Kita tetap sendiri dan menyendiri sampai tibalah suatu hari yang tak menentu lagi. Bagaimana nasib kita, yaitu hari yang telah dijanjikan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah olehmu pada satu hari di mana pada hari itu tiada guna anak dan harta kecuali orang-orang yang kembali pada Allah dengan hati yang sejahtera. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dikatakan kepada kematian, itulah selesainya Israel mencabut nyawa seorang insan setelah tubuh kita terbujur kaku tanpa pernafasan. Kita dipindahkan ke alam yang berbeda. Itulah kuburan. Kuburan merupakan satu alam yang sangat misteri, yang ihtimal kepada pasti bagaimanakah keadaan yang sebenarnya dikala kita dikubur nanti. Apakah dia satu dari sekian banyaknya kebun di sorga, ataukah sebaliknya satu lubang yang didatangkan dari lubang-lubang neraka? Entahlah, Allah. Maka hadirin, dikala kita dikubur nanti, tiada seorang pun daripada ahli keluarga dan sanak saudara yang dapat menemani. Seorang istri yang pernah berkata setia di antara yang setia pun hanya bisa melambaikan tangan atas kepergian kita. Anak yang kita didik dan yang kita sayangi tak dapat menemani. Bahkan seorang ibu yang sangat kita kasihi dan kita hormati juga tak dapat menemani kita. Mereka semua hanya bisa mengabdi lewat lantunan doa-doa yang mereka lantunkan. Namun janganlah resah dan gundah, dikarenakan Rasul telah berkata yang bahwa dikala kita dikubur nanti ada tiga yang akan menemani, dua akan kembali dan satu akan kekal abadi. Rasul bersabda, yatba'u mayyidat thalatha, yang mengikuti mayat ada tiga, fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid, dua akan kembali dan satu akan kekal abadi. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yang mengikutinya adalah keluarga, harta dan amalnya. Farji'u ahluhu wa maluhu, dan yang kembali adalah keluarga dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan yang kekal bersama adalah amalnya. Masyarul muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Dikala muda tubuh kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung pipi, punya senyum yang indah, menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari yang namanya tua, perubahan frontal pun mulai terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai kini mulai memutih. Nikmat semakin berkurang, gigi yang dulunya udah sanggup maunya apa saja satu demi satu permisi meninggalkan kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana
pertukaran waktu. Hadirin yang Allah muliakan, jikalau kita adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tentunya bayangan kematian tak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Namun bagaimana dengan mereka yang lupa kepada kematian, yang setiap hari berlumuran dan bermandikan kemaksiatan, seolah-olah hidup di dunia ini tiada penghabisan, yang namun ternyata akhir daripada kehidupan adalah kematian. Setelah itu kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita kerjakan. Hadirin yang Allah muliakan, di saat itulah baru kita tahu betapa pentingnya ini, betapa pentingnya kehidupan, dan jangan pernah kau sia-siakan. Masyaallah muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapatlah kita memetik beberapa intisari. Kematian bukanlah akhir daripada kehidupan, tetapi ia adalah awal dari hakikat hidup yang sesungguhnya. Mati adalah pintu dari kehidupan dunia menuju ke alam berikutnya. Itulah alam barzakh. Itu yang berdana. Yang kedua, ingatlah olehmu duhai thalabah sekalian, dikala datangnya tamu yang tak diundang, sakratul maut yang memisahkan kita dengan semua mimpi-mimpi indah yang telah kita niatkan selama kita hidup. Akankah keluarnya nyawa di dalam jasad kita terdahulu dengan keluarnya iman di dalam dada? Nah hadirin, jikalau hal yang demikian terjadi, sia-sialah amalan yang kita lakukan di dalam dunia ini. Hadirin yang Allah muliakan, dunia ini hanyalah tempat sementara. Di saat mereka berkata dunia ini adalah kehidupan yang nyata, negeri akhirat hanyalah sebuah cerita. Namun setelah menjelang kematian, baru kita sadar bahwasanya akhirat merupakan kehidupan yang sesungguhnya. Ternyata dunia hanyalah cerita untuk selama-lamanya. Itulah kehidupan dunia, berjalannya penyesalan di akhir kehidupan yang tak berguna. Sidang thalabah sekalian, sakitnya kematian, cepat ataupun lambat, kita selaku insan Bani Adam pasti akan merasai kematian. Renungkanlah wahai thalabah sekalian, apa yang dikatakan oleh salah satu sahabat, mati adalah awal daripada kehidupan. Cuma ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang-kurang dan lebih kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang mulia, yang berhormat tunggu yang mengenal nomor yang tepat atas nama Tengku Muhammad Dalil, berasal dari utusan kelas 1B berkabilah Ipoh, atas judul syarat awal kehidupan yang hakiki. Maka selagi nasi belum menjadi bubur, jangan banyak tidur, karena salah-salah terbangun sudah di dalam kubur. Baiklah, kita akan memanggil seorang dai yang memegang undian. Nomor 27 kepada tunggu yang memegang nomor 27. Tempat dan waktu kami persilahkan dengan segala hormat. Ari, tuan. Kita gantikan kepada tunggu yang memegang nomor. Oh nak, salah kau dulu. Kepada tunggu yang memegang nomor undian 27. Tempat dan waktu kami persilahkan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi wa tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tudihu lana ma ushkila hatta yufhamu wa innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Kata-kata ta'zim wal ikraman kami haturkan kepada ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin yang muktabar di sisi Allah. Begitu pula ta'zim wal ikraman kami selaku doa restu kepada almarhum Abi serta almarhumah Umi yang ada di Kubah. Begitu pula kata-kata ta'zim wal ikraman kami tak lupa kami haturkan kepada Abu selaku pucuk pimpinan Dayah Istiqamatuddin Darul Mu'arrif wal Mu'arrifah beserta keluarga. Begitu pula kepada segenap staf Dewan Guru yang telah berjasa mendidik kami siang dan malam. Dan yang terlebih istimewa kepada segenap rekan-rekan seperjuangan. Baiklah, melihat mirisnya kondisi santri akhir zaman yang semakin lemah seiring majunya peradaban, maka tergugahlah hati Al-Faqir untuk mengupas sebuah syarahan singkat yang telah kami beri judul Santri dalam Peradaban. Hadirin sidang ulama yang dirahmati oleh Allah, berbicara masalah santri merupakan sebuah titel yang begitu suci, menggambarkan muda-mudi dengan akhlak yang memikat hati, santriwan yang gagah dengan sarung dan peci, mukena dan gamis menjadi hiasan anggun di tubuh santriwati. Hidup di bawah naungan penjara suci, keringat dan air mata lantas menjadi saksi jatuh bangunnya mereka dalam menempuh jalan hidup yang Allah ridai. Memandang masa lalu yang telah lama menjadi kenangan, jauh sebelum Nusantara merasakan manisnya kemerdekaan, sejarah fenomenal yang tak tertera di buku pelajaran menunggu berpangku layu agar dapat diungkapkan. Segenap tumpah darah santri dengan segala perjuangan bersatu padu mengambil peran layaknya militer yang tak berpangkat berjabatan. Saf mereka rapatkan, bergabung dalam satu barisan. Walaupun nyawa menjadi ancaman, tak menjadi sebuah kekhawatiran. Mengapa para hadirin? Karena santri paham benar apa makna dari sebuah prinsip hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air merupakan bahagian daripada iman. Hadirin sidang ulama yang dirahmati oleh Allah, sesuai dengan firman Allah pada surah Ali Imran ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu pada agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayunan langkah para santri yang seia sekata mempertahankan agama dan ibu pertiwi terbukti dan patut kita akui telah berhasil memberi kontribusi yang begitu berarti. Di samping mengiring para penjajah agar angkat kaki pulang ke kampung sendiri, satu persatu yang pondasi pun berhasil tegak berdiri. Hingga saat ini perjuangan tersebut telah membawa kita hadir pada majelis yang berbahagia ini. Istiqamatuddin Darul Mu'arrif, pondok pesantren sepeninggalan
sidang ulama yang dirahmati oleh Allah. Di dalam siklus kehidupan, umat manusia akan melewati 3 fase peradaban. Yang mana peradaban yang sulit akan menciptakan orang-orang yang kuat. Orang-orang yang kuat akan membangun peradaban yang indah. Dan peradaban yang indah akan melahirkan orang-orang yang lemah. Tibalah kita pada peradaban yang ketiga, di mana setiap harinya kita lalui dengan canda tawa, bersukaria dengan fasilitas yang serba ada, memenuhi sandang dan pangan tak lagi menjadi sebuah perkara. Akan tetapi hadirin, semua kebahagiaan itu telah membuat kita lupa tentang apa arti dari sebuah perjuangan yang sebenarnya. Kita santri telah melupakan bahwa kita hidup dalam kejayaan yang dibangun di atas air mata perjuangan. Kita yang terlena menikmati kemegahan yang leluhur kita tinggalkan, sehingga kita juga melupakan bagaimana caranya berjuang untuk mempertahankan sebuah kejayaan agar tetap menjadi sebuah kejayaan hingga tiba saatnya generasi siap berpindah tangan. Hadirin sidang ulama yang dirahmati oleh Allah, peradaban yang indah telah membuat kita terlahir sebagai santri-santri yang lemah. Lemah akan perjuangan dan lemah akan pengorbanan untuk siap mewarisi silsilah ilmu pengetahuan sepeninggalan para alim ulama yang telah berpulang ke rahmatullah. Akan tetapi hadirin, satu hal yang perlu kita ketahui yang bahwa santri hari ini merupakan pejuang untuk masa yang akan datang. Kendali yang telah diwariskan oleh leluhur kepada kita, kitalah yang menentukan ke arah mana peradaban hari ini akan kita bawa. Akankah tetap menjadi seorang pejuang yang mempertahankan kejayaan hingga generasi selanjutnya, ataukah menjadi seorang pecundang yang mengakhiri peradaban hari ini pupus di tangan kita? Bukan tanpa alasan mengapa santri hari ini menggambarkan sosok pribadi yang lemah dan jauh daripada berusaha. Akan tetapi hadirin, pesannya peradaban juga melahirkan sebuah problematika nyata dan kasat mata, mengincar kelalaian hati lewat pandangan mata, ialah tipu daya dunia. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Faqih Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, beliau berkata yang bahwa dunia merupakan salah satu dari 4 perkara yang menjadi musuh terbesar umat manusia, yang mana ia merupakan bujukan dan tipu daya. Bukan main ancaman yang diberikan oleh dunia, apalagi mengingat peradaban hari ini yang sejahtera, berjaya, teknologi yang semakin sakti mandraguna, membuat kita para santri terlena dengan tipu daya dunia yang padahal hanyalah sebuah fata morgana. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran pada surah Al-Luqman ayat 33 mencantumkan sebuah ancaman agar kita tidak terlena dengan kehidupan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah,
Adapun beberapa kesimpulan yang dapat kita petik pada malam berbahagia ini ialah di dalam siklus kehidupan umat manusia akan melewati 3 fase peradaban, yang mana peradaban yang sulit akan menciptakan orang-orang yang kuat. Orang-orang yang kuat akan membangun peradaban yang indah, dan peradaban yang indah akan melahirkan orang-orang yang lemah. Generasi santri hari ini telah tiba pada peradaban yang ketiga, di mana segala kejayaan yang diwariskan oleh leluhur kepada kita telah membuat kita terlahir sebagai santri-santri yang lemah daripada berusaha. Akan tetapi hadirin, semua kelemahan itu tak lain dan tak bukan terjadi dikarenakan tipu daya dunia yang semakin dahsyat seiring majunya peradaban. Bahkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Nasrul bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi dikatakan bahwa dunia merupakan salah satu dari 4 perkara yang menjadi musuh terbesar umat manusia. Bahkan beliau itu mencantumkan sebuah ancaman Allah Subhanahu wa taala tentang kita umat manusia yang terpedaya oleh tipu daya dunia. Hadirin, hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang barusan itulah Tengku yang memegang nomor undian 27 atas nama Tengku Mulia Razak berasal dari Sumawe kelas 4C berkabilah Ipau atas judul sarahan santri dalam peradaban. Maka menjadi seorang santri tidak mudah, penuh dengan rintangan dan kesakitan. Maka dibalik penderitaan santri bahagia menanti. Baiklah, kita akan panggilkan seorang dai. Kepada Tengku yang memegang nomor undian 8, tempat dan waktu kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Kata-kata takliman kepada abi dan umi yang ada di rumah hanyalah doa yang dapat kami kirimkan. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kata-kata takliman kepada Abu Pucuk pimpinan Dayah Istiqamatuddin Darul Ma'arif dan Abu Pucuk pimpinan Dayah Istiqamatuddin Darul Ma'arif beserta keluarga, yang saya muliakan kepada seluruh dewan guru
yang sedang bernaung di daerah Istiqamatuddin Darul Ma'arif dan daerah Istiqamatuddin Darul Ma'arif, khususnya para talabah yang dirahmati Allah. Masyarakat muslimin rahimahullah, sesuai dengan kita lihat perkembangan Islam di akhir zaman ini sangat sedih dan menyedihkan. Kenapa dan mengapa? Karena banyak masyarakat kita yang tertipu dengan budaya luar. Bahkan banyak generasi saat ini yang sedang sibuk dengan gaya luar, ngefans dengan gaya barat. Tentang Islam mereka tidak pernah berpikir. Lagi bahkan ia malah mengatakan agama yang lain ketimbang Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini terbukalah hati kami untuk mencurahkan sepecahan singkat yang telah kami beri judul Kehancuran Islam di Zaman Modern. Masyarakat muslimin wa jumratul mu'minin rahimahullah, ketika agama tidak lagi dinomorsatukan, seiring berputarnya masa demi masa, pergantian era semakin luar biasa. Tak tinggal pula kehidupan dan pemikiran manusia. Semakin hari semakin membuat kita kehabisan kata-kata, sehingga timbullah kemaksiatan. Semakin hari semakin merajalela. Perumpamaan, pemerkosaan, pembunuhan menjadi hal yang biasa. Itu karena agama sudah mulai berkurang di dalam jiwa manusia. Pada zaman yang modern ini, banyak kita lihat di mana-mana agama sudah diukur dengan mata uang, keimanan pun digadaikan untuk mencapai kemenangan. Jika itulah kita takutkan, karena saat itulah para musuh Islam berkesempatan menghancurkan Islam dengan mudah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'anka yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Subhanallahu alazim. Dan tidak akan senang orang-orang Yahudi dan Nasrani sehingga mengikuti agama mereka. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimahullah, Yahudi dan Nasrani tak akan berhenti menjejak Islam di permukaan bumi ini, sehingga bermacam-macam cara, daya dan upaya yang mereka lakukan untuk menghancurkan Islam ini. Namun kita selaku pemuda-pemudi Islam, apakah patut kita biarkan saja Islam ini disingkirkan? Yang mana Islam ini adalah agama nenek moyang kita, sebagaimana Nabi Muhammad memperjuangkan agama Islam ini dengan susah payah. Apakah sekarang kita biarkan saja Islam ini hancur? Tentu tidak, saudara-saudara. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimahullah, mari kita pertahankan agama Islam dengan sampai kepada yang himbauan yang bisa membuat kita hilang ketaatan. Apalagi kita umat di akhir zaman yang semakin hari semakin lemah nilai keimanan, manfaatkan kekuatan. Selagi nyawa masih dikandung badan, mari kita rapatkan badan, kita satukan kekuatan, singkirkan lawan yang dapat meruntuhkan Islam yang ada pada zaman sekarang. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kekuatan orang zaman dahulu sangat menunjukkan rela mereka bertaruhan sekalipun nyawa untuk pedang demi mempertahankan agama Islam. Tidak seperti sekarang, agama rela diukur dengan mata uang demi mendapatkan kemenangan. Rela agama mereka hancurkan, bahkan dimusnahkan. Akan tetapi mana nyawa pun rela mereka hilang asal mendapatkan kekuasaan. Masyarakat muslimin rahimahullah, Allah telah menuntun kita dalam satu keadaan yang bisa menentukan kita dan risiko, yaitu kita harus memiliki satu risalah, yakni agama. Kenapa dengan agama? Karena dengan agama lah kehidupan kita akan terarah. Dengan agama lah persatuan diciptakan, dan dengan agama lah hidup kita bisa mungkin sejahtera. Terlebih dahulu kita dikenal dengan sebutan Serambi Mekah, bangsa yang masyhur dengan kuatnya aturan Islam. Secara logika, agama merupakan kita untuk bersaling. Agama harus depankan, sungguh akan celaka dan betapa
Dan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takun minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Dan tidak akan senang orang-orang Yahudi dan Nasrani sehingga hidup agama mereka. Ma'asyiral muslimin wa jumhuratul mu'minin rahimakumullah. Yang penting tapi apa yang kita saksikan dari kehidupan ini, orang-orang hanya mengedepankan dunia saja. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kemenangan dunia, sedangkan masalah agama mereka menganggap hal yang membosankan dalam kehidupan. Kita harus tahu bahwasanya kita tidak pernah menyadari bahwa hidup ini adalah permainan sandiwara. Karena dunia ini bagaikan pengantin baru, semakin hari semakin menghiaskan diri, semakin hari semakin memperhatikan diri, sehingga kita yang cinta kepada dunia. Dunia inilah yang membuat kita lupa kepada agama, dan dunia inilah yang membuat kita lupa yang namanya Sang Pencipta. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka untuk apa kita berlomba-lomba dalam mengejar dunia? Maka untuk apa kita berlomba-lomba dalam mengejar dunia? Sedangkan agama tidak kita hidupi. Hidup tanpa berarti jika perintah agama tidak kita penuhi. Sekalipun kita punya jabatan tinggi, tapi sayangnya jika ilmu agama tidak kita ketahui. Bagaikan hewan liar yang berlari tanpa tali. Begitulah tamsilannya saudara-saudara. Adapun yang dapat kita ambil kesimpulannya adalah, jadi kita selaku harapan bangsa dan agama, marilah kita pertahankan agama ini dengan sampai agama kita ditangani oleh mereka Yahudi dan Nasrani, dengan sampai kita tertipu daya oleh mereka. Bagaimana caranya? Tumbuhkan iman di dalam dada, kuatkanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan cara itu Islam ini akan selamat dan kekal akhirat masa. Dua, agama adalah sebuah yang tidak bisa diukur dengan mata uang. Agama tidak bisa dinilai dengan material. Agama adalah pangeran manusia, tujuan yang penuh dengan aturan. Karena itulah kuatkanlah nilai keagamaan dalam jiwa sendiri agar kita terhindar dari kesesatan dan kemusyrikan. Mulai sekarang tanamlah hati remaja dengan ilmu agama supaya tidak tertipu dengan aliran yang menyimpang dengan Islam. Karena harapan bangsa dan agama itu pada generasi sekarang, Islam sedang diambang pintu kehancuran dan berbagai macam keadaan sesat yang masuk saja. Itu karena anak muda sekarang kurang dengan ilmu agama. Maka dari itu tuntunlah ilmu agama supaya tidak tergoda dengan aliran yang bukan Allah. Tiga, kita selaku umat Islam, kita selaku orang yang beriman, kita selaku orang yang bertakwa kepada Allah. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan semangat Islam, kita perjuangkan agama Islam, kita tegaskan militer Islam, dan mereka orang kafir laknatillah, hancurkan mereka, singkirkan mereka itu kafir, takfir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan pada curahan singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dewan Hakim yang bijaksana, yang bersantur, Tengku yang memegang nomor undian 8 atas nama Tengku Fajar, berasal dari Kuta Fajar, utusan kelas 2C berkabilah Pantai Selatan, atas judul syarahan Kehancuran Islam di Zaman Modern. Untuk yang selanjutnya, kita panggilkan kepada Tengku yang memegang nomor undian 10. Kepada Tengku yang memegang nomor undian 10, tempat dan waktu kami persilahkan dengan segala hormat.
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الحديث: حياة الدنيا بحياة الدعوة، موت الدنيا بموت الدعوة. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Kata-kata Rasul yang berlahan kepada almarhum Abu Umi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan kepada unsur pimpinan daya Darul Ma'arif wal Mu'arifah ma'am keluarga, dan kepada seluruh dewan guru, dan kepada dewan guru yang adil lagi bijaksana, dan kepada seluruh talabah yang dimuliakan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melihat dan mendengar judul pidato yang dibawakan oleh kawan-kawan kita dari tahun ke tahun, yang kebanyakannya membahas tentang kehancuran Islam, Islam yang gelap dan Islam yang gelap. Ini judul memang baik hadirin. Akan tetapi, jikalau kita melihat keadaan umat Islam saat ini yang sedang diomoh-omoh oleh orang-orang yang benci kepada Islam, maka alangkah lebih baik kita bahas satu pembahasan yang dapat membangkitkan semangat kita di dalam beragama. Berpijak dari inilah terbuka hati kami untuk bawakan satu syarahan yang bertema Islam tetap jaya hingga akhir masa. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi: Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Bahwa sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Dalam ayat tersebut terdapat kata-kata inna. Di dalam istilah nahwu, inna berfaedah bagi taukid. Adapun yang dikatakan dengan taukid memuat hukum kepada si mukhatab, subut ataupun nafi. Jadi kalau kita globalisasikan dengan ayat di atas bermakna Islam agama yang benar, bahkan sangat benar. Islam agama yang perkasa, dan Islam agama yang akan tidak lekang oleh masa. Maka tiada alasan bagi kita untuk mengeluh di dalam beragama. Hadirin yang berbahagia, timbul pertanyaan, bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan Islam di akhir zaman bagaikan ekor tikus yang mana makin ujung semakin halus? Ini memang betul hadirin, dan bagaimana tidak betul? Ini Nabi yang bertutur. Akan tetapi, meskipun hadis Nabi mengatakan demikian, bukan berarti kita boleh meninggalkan agama begitu saja dan menganggap ini satu hal yang biasa saja. Kalau ada yang beranggapan seperti demikian, ini merupakan satu anggapan yang sangat memprihatinkan saudara. Maka dari itu semua menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membangkitkan agama seolah-olah sanggup seperti zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita ingat dan kita yakinkan saudara, ini bukan hal yang mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin ayat 82 yang berbunyi: Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak melakukan sesuatu dengan sekejap, Allah mampu untuk melakukannya. Dalam arti kata, Allah perkasa dan bijaksana, maka tiada alasan bagi kita untuk meninggalkan agama begitu saja. Ini sangat penting saudara. Apalagi
kalau kita melihat keadaan umat Islam saat ini yang sedang ditindas habis-habisan. Lihat saudara kita yang ada di Myanmar, bagaimana sengsaranya mereka. Ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang ditanam hidup-hidup, bahkan ada yang dicincang bagikan daging yang hendak dipanggang. Begitu pula saudara kita yang ada di Suriah, bom meletus di mana-mana, anak-anak diperkosa, sungguh menderita nasib mereka. Begitu pula saudara kita yang ada di Palestina, sudah puluhan tahun mereka tersiksa, sampai sekarang mereka belum pernah merasakan bagaimana indahnya merdeka. Nada yang sama dihadapi oleh negeri kita yang tercinta. Baru-baru ini ada beberapa orang yang perilaku seperti orang gila dengan tujuan mereka ingin membunuh ulama yang tercinta. Jadi hadirin, kalau kita melihat umat Islam saat ini, rasa-rasanya sungguh tidak pantas bagi kita untuk meninggalkan agama begitu saja. Dalam arti kata, kita mesti menjaga agama agar tetap jaya hingga akhir masa. Hadirin yang berbahagia, disebutkan di dalam sebuah karangan yang pendek yang disuruhkan oleh seseorang pemuda yang berasal dari Aceh Jaya. Menurut beliau, ada beberapa hal yang mengengkang agama hingga akhir masa. Yang pertama, istiqamah di dalam beragama. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, "Kun amantu billahi tsumma istaqim." Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim. Kemudian istiqamahlah. Untuk mendapatkan keistiqamahan di dalam beragama, kita perlu contoh Abu Almarhum yang tercinta. Keberaniannya bagikan Umar sahabat Nabi, kebijakannya bagikan sahabat Sayyidina Ali, bahkan ketegasannya bagikan Habib Rizik saat ini. Beliau tak peduli apa kata Wahabi, yang penting gaya kita ini tetap kokoh berdiri. Beliau tak takut kepada Mu'tazilah, walaupun kata-kata mereka selalu meludah. Beliau selalu istiqamah di dalam beragama, sekalipun beliau telah tiada. Beliau mempunyai cita-cita yang mulia, antarkan daya ini sampai kepada tangan Nabi Isa. Hadirin yang berbahagia, adapun cara yang kedua, hidupkan dakwah. Jadikan hari-hari kita senantiasa kekal di dalam berdakwah. Mulai dari tingkatan yang rendah sampai yang tinggi, mulai dari rakyat hingga pejabat, mengajak manusia untuk menaati segala perintah Allah. Jumpa anak kecil, dakwahkan agama. Kita sapa dia, berikan ilmu agama kepadanya. Ajarkan sunnah baginda Nabi SAW kepadanya. Kenalkan kepadanya siapa itu Sayyidina Abu Bakar, siapa itu Sayyidina Umar, siapa itu Sayyidina Utsman, siapa itu Sayyidina Ali. Dengan tujuan, seandainya dia tumbuh besar nanti, dia kenal siapa sosok Rasulullah SAW, yang sebagaimana dia kenal para sahabat radhiyallahu ajma'in. Dengan demikian, pengaruh antek-antek Yahudi tidak bisa mampu menembus benteng pertahanan generasi Islam yang sejati. Masya Allah hadirin, kalau seperti ini amalan kita dalam sehari-hari, insya Allah agama tetap jaya hingga akhir masa. Dan inilah hadis Nabi yang mengatakan, hayatun bi hayati dakwah, mautun bi mauti dakwah. Hidup agama dengan sebab hidupnya dakwah, mautun bi mauti dakwah. Mati agama dengan sebab matinya dakwah. Hadirin yang berbahagia, adapun yang menjadi kesimpulan, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang mana Allah telah menjadikan kita orang muslim dan mukmin. Akan tetapi, coba kita lihat orang-orang yang ada di luar sana yang masih lalai dengan kejahilan. Lihat orang kafir yang masih sibuk dengan dunia, sedangkan kita tidak pernah berminta kepada Allah. Ya Allah, lahirkanlah aku dalam keadaan Islam, ya Allah.
Sudah tidak sampainya saatnya kita diutus oleh Allah untuk naik bukit, turun bukit, menyeberangi sungai, membelah hutan belantaran dengan tujuan yang masih sama, untuk memperjuangkan agama Allah. Dengan demikian bendera La ilaha illallah bisa bertengger hingga seluruh dunia. Hanya ini yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Dewan Hakim yang terhormat, yang barusan itu Tengku yang memegang nomor undian 10 atas nama Tengku Al-Madani berasal dari hidup utusan Rasulullah berkabilah Islam atas gugur sarahan Islam tetap jaya hingga akhir masa. Untuk yang selanjutnya kita panggilkan seorang tengku yang memegang nomor undian 19. Kepada tengku yang memegang nomor undian 19, kepada waktu kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyal ulumi wal hikam. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata-kata ketakziman wal ikraman kami kepada Abu Pimpinan beserta Umi, semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami muliakan kepada seluruh dewan juri, baik yang merangkap sebagai dewan juri dan kepada seluruh ulama sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Baiklah, pada kesempatan yang sangat mulia ini, izinkan kami untuk mengumpaskan sebuah syarahan singkat yang telah kami beri judul Runtuhnya Islam di Bumi, yang berjudul Rusaknya Moral Generasi karena kelalaian orang tuanya. Ma'asyiral kaum muslimin, Dewan Hakim yang kami muliakan, abad 21 di muka bumi adalah abad talbis. Hadirin tahu talbis? Talbis adalah strategi global di mana iblis berkostum dan bermake up wajah seperti malaikat. Adam dan Hawa diperdaya, neraka dipermodalkan sebagai surga. Pahlawan dituduh pengkhianat, pengkhianat melantik diri sebagai pahlawan. Pencuri harta negara digantikan dengan perampok, topeng yang lama digantikan dengan topeng yang baru. Bertuah indah hanya syahid dalam irama. Negeri syariat Islam yang dulunya panutan, sekarang peradaban jauh berbeda. Orang tua berlagak lajang, tidak sadar rumah sudah bertangga. Nafkah dan hak serta kewajiban untuk anak enjoy aja. Anak larut dalam kemurkaan karena kelalaian orang tuanya. Hadirin sidang pendengar yang dimuliakan Allah,
adalah guru bagi anak-anaknya. Guru dengan diamnya dan guru dengan perkataannya. Tugas guru mengajari apa yang dibutuhkan oleh anak. Pandainya seorang anak tergantung orang tuanya. Baiknya seorang anak di lingkungan berpengaruh dari ruang lingkup dalam keluarganya. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim halaman 16 terdapat satu hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam illa anna abwahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan adalah suci dan Islam. Orang tuanya lah yang meyahudikannya, menasranikannya dan memajusikannya. Peran orang tua sangat menentukan hasil baik dan buruknya anak. Nah hadirin, Rasul pernah berpesan kepada kita yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Mana halal waladu waliduhu afdalun min adabil hasan." Tidak ada yang lebih afdal bagi orang tua memberi kepada anak-anaknya melainkan kebagusan budi pekerti. Putar sejarah Sayyidina Ali yang mampu mendidik anak-anaknya. Luqmanul Hakim mampu tenar sebagai runner-up orang tua bijaksana sehingga anaknya mulia dan mereka dimuliakan Allah. Anaknya terpelihara kemanusiaannya dan mereka menjadi hamba yang lebih dekat dengan Sang Pencipta. Sungguh menakjubkan. Namun peradaban sudah berubah. Alam kecemasan sudah mulai terlihat menayangkan siaran-siaran yang mengkhawatirkan. Sebelum menjadi ayah, sebelum menjadi ibu, pajang di media calon ayah, calon ibu yang baik untuk anak-anak kita. Pas anak telah ada, kebaikan tidak berpihak pada mereka. Sekarang bagi orang tua yang terpenting bukan kemanusiaan, tapi status sosial, harta benda dan kekuasaannya. Bukan tujuan hidup yang terpenting. Di dalam beragama yang terpenting bukan ridha Allah, tapi daya kealimannya. Padahal semua itu tumpah ke masyarakat kita dan hujan deras ke atap-atap rumah keluarga kita, merebuhkan tombak dan tiang-tiang kemanusiaan pada mereka, sehingga anak sering tidak mendapatkan hak pada orang tua. Orang tua yang lupa akan tanggung jawab karena tidak mengerti tanggung jawabnya. Anak layaknya yatim piatu yang sendiri melawan arus globalnya. Tidak ada unsur pencegahan, jauh dari kata didikan. Orang tua yang memikirkan kepada kecantikannya, sibuk akan perawatan, hanyut dalam kekayaan, terlalu berpikir kecantikannya, padahal ruh anak terpikir dan tersia-siakan. Sehingga anak soleh bagaikan buih-buih di lautan, terlihat banyak namun tidak ada yang kekuatan. Banyak tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempas ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Hadirin sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, di manakah letaknya keadilan orang tua di sisi Allah, sementara mereka adalah pemimpin dalam keluarga untuk mendidik dan menjaga sebuah amanah? Itulah anak titipan Allah. Jangan biarkan sedikit pun ruang kemurkaan Allah tertuju kepada anak-anak kita. Ingatlah pesan Allah di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ma'asyiral kaum muslimin, Dewan Hakim yang kami muliakan. Namun sayang, seribu sayang hadirin, realita yang terpampang di depan mata kita sekarang, di saat anak pergi pagi, siang, malam, kadang ia tak pulang, yang seharusnya untuk dicari tapi tidak dihiraukan, yang selayaknya untuk diberi pendidikan malah dibiarkan berlalu pergi. Kenapa awas berlian, intan permata kita kunci dalam peti rapat-rapat?
Sementara anak kita biarkan larut dalam kemurkaan ilahi bagaikan sampah di pinggir jalan yang tak berarti. Anaknya tidak salat, dibiarkan. Anaknya tidak puasa, digampangkan. Anaknya berpakaian ala Israel, dimanjakan. Berkata saya cinta kepada agama, tapi anaknya jauh dari nilai-nilai agama. Hadirin sidang pendengar yang dimuliakan Allah. Adapun kesimpulannya, baik dan buruknya anak tergantung orang tuanya. Maka rusaknya etika dan moral anak karena kelalaian orang tuanya. Maka oleh sebab itulah, selagi nyawa masih dikandung badan, sebelum jasad dikandung tanah, marilah kita didik mereka. Jangan biarkan sedikit pun ruang kemurkaan Allah tertuju kepada anak-anak kita. Ingatlah pesan Allah dalam Al-Quran surah An-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Perlu kita ketahui yang bahawa perang yang kita hadapi di akhir zaman ini bukanlah perang senjata di ujung pedang, melainkan perang akidah, perang peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral generasi kita. Di tengah situasi dan kondisi di mana serbuan demi serbuan yang datang silih berganti melanda dan menghantam umat Islam, kemana anak ini harus kita arahkan? Karena anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa yang sangat besar, bahkan bisa dimasukkan dalam neraka. Maka oleh sebab demikian, didiklah mereka dengan ilmu agama, dengan jiwa sentuhan yang berdauhid mengkristal dalam hatinya sebagai musyrik dalam kehidupan, sekaligus untuk menyembah Allah Sang Pencipta. Jagalah tauhid, peliharalah iman, mantapkan akidah untuk generasi kita yang akan datang. InsyaAllah anak yang kita lahirkan anak yang patuh kepada agama. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang baru satu kemudian yang memegang nomor undian 19 atas nama Tengku Sabiul Fuad berasal dari Biru kelas 3D berkabilah Ipo atas judul syarat rusaknya moral generasi karena kelalaian orang tua. Baiklah, untuk yang selanjutnya kita panggilkan kepada Tengku yang memegang nomor undian 22. Kepada Tengku yang memegang nomor undian 22, kepada waktu kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil amanah wa nahana 'anil khiyanah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu risalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ta'ala ikraman kami kepada almarhum Abu dan almarhumah Umi yang karimullah. Hanya doa yang dapat kami sampaikan. Allahumma
Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Ta'ziman ikraman kami kepada pucuk pimpinan Dayah Darul Ma'arif dan Dayah Darul Ma'arifah beserta keluarga. Ta'ziman ikraman kami kepada seluruh staf Dewan Guru dan kepada seluruh santriwan yang masih bernaung di bawah panji Istiqamatul Dayah Darul Ma'arif yang kita cintai ini. Ma'asyiral muslimin wal zumratul mu'minin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat indah, di malam yang penuh dengan anugerah, di hadapan para pejuang-pejuang Islam yang tak kenal lelah dalam memperjuangkan agama Allah, izinkan kami untuk memaparkan satu syarahan yang bertema runtuhnya Islam di bumi Iskandar Muda. Tuhan abad yang lalu, manusia telah terbebas dari atribut kemaksiatan, kezaliman dan pembunuhan di tangan seorang manusia yang suci, yang mempunyai semangat juang yang tinggi. Beliau bukan hanya seorang nabi, namun beliau juga seorang manusia yang agung lagi tinggi, yang keagungannya tak tertandingi. Beliaulah seorang manusia yang telah sukses menumbuhkan pertumbuhan di negeri tak bertuhan. Di tengah-tengah banyaknya kezaliman, di tengah-tengah maraknya kemaksiatan, beliau mampu menciptakan perdamaian. Beliau mampu meruntuhkan kemaksiatan sehingga laskar berkibar di bumi Iskandar Muda. Dan siapa sangka Islam yang datang sebagai penyelamat, Islam yang datang sebagai agama yang suci, telah dinodai dan dikotori oleh tangan-tangan orang yang keji. Sebagaimana sejarah telah mencatat bahawa 700 tahun lebih betapa megahnya Islam berjaya di negeri Spanyol yang dikenal dengan Masjid Jami' Cordoba yang megah lagi indah. Akan tetapi pada akhirnya, tepatnya di pesisir Granada, Islam pun mengucapkan selamat tinggal dan Masjid Jami' pun berganti nama menjadi Gereja Katedral Katolik, yaitu Kerajaan Roma. Oleh karena itu, bukan hal yang mustahil jika rakyat Aceh mengabaikan ilmu agama. Mungkin saja 10 ataupun 20 tahun yang akan datang, Masjid Baitur Rahman pun akan berganti nama dan Islam di bumi Iskandar Muda akan melampaikan tangan, tepatnya di pesisir pantai Tung Raya. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wal zumratul mu'minin rahimakumullah. Kehidupan umat hari ini yang hidup seenaknya saja tanpa mengindahkan moral dan etika. Padahal hari ini dikenal sebagai tempat yang mulia, gudangnya para ulama, tempatnya para syuhada. Tapi sayang seribu sayang, gelar yang begitu mulia yang dihadapkan oleh nenek moyang kita seolah-olah sirna begitu saja di tangan para generasi yang terseret arus modernisasi. Bagaimana tidak saudara? Kita lihat remaja-remaja Aceh hari ini yang sudah sangat jauh berproses ke dalam lubang-lubang kemaksiatan. Bumi Aceh yang keramat sudah berubah menjadi tembaga. Penduduk Aceh yang taat begitu cepat berubah menjadi umat-umat pengkhianat. Pemimpin Aceh yang bijak sebenarnya berubah menjadi pemimpin-pemimpin pembajak yang lebih parah saudara. Bumi Aceh yang keramat ini dijadikan sebagai tempat festival kemaksiatan. Ironisnya, kita acuh tak merasa bersalah apalagi bertanggung jawab. Sifat fanatisme yang dimiliki oleh remaja-remaja Aceh hari ini tak terlepas dari budaya hura-hura dan foya-foya. Tontonan gratis ala Prancis yang dipertontonkan oleh pemuda-pemudi Aceh hari ini dengan modis pakaian seksi yang nyaris mengundang birahi para lelaki dalam mencari sensasi dalam ajang gengsi yang tak Islami, sehingga jadilah bumi Aceh yang keramat ini laksana bumi jahili ala
globalisasi. Timbul pertanyaan, apa yang membuat kita terperosok ke dalam lemahnya iman dan lemahnya Islam, yang membuat kita terperosok ke dalam lubang-lubang kemaksiatan? Jawabannya tidak lain dikarenakan guru pendidikan formal yang ditanamkan selama ini kepada remaja-remaja Aceh hari ini. Padahal di balik situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, di tengah-tengah dunia yang begitu membara, kehancuran demi kehancuran terpampang di mata kita, malah kita diam seribu kata, tungkang seribu bahasa. Tidakkah kita renungkan dalam lubuk hati yang sangat dalam, bila generasi yang kita tinggalkan kini mereka terperosok ke dalam lumpur-lumpur budaya yang menyesatkan? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim." Dan adalah mereka takut kepada Allah yang seandainya mereka meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Sidang tulama yang dimuliakan oleh Allah, maka banyak remaja-remaja Aceh hari ini yang hidupnya minim akan hakikat keagamaan, moralitas kian ambruk dan imannya pun jauh pergi meninggalkan tanah Serambi ini. Tak bisa lagi kita pungkiri, dalam waktu yang cepat Islam akan kaki dari negeri kolong susu ini untuk menjauh pergi dan takkan kembali. Apakah kita tidak mengira betapa lalainya kita umat hari ini? Akankah kita terlarut dalam adunan dosa? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatubuna ila Allah?" Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah? Wa yastaghfiruna. Mengapa mereka tidak mohon ampun kepada Allah? Allah Maha Pengampun, di samping itu Allah juga Maha Penyayang. Sidang tulabah yang dimuliakan oleh Allah, masyarakat Aceh hari ini semakin hari semakin jauh daripada pendidikan agama. Mungkin para tulabah ragu pada opini kami, tetapi coba anda kumpulkan anak sekolahan mulai dari SD, SMP, bahkan SMA. Tanyakan mereka satu persatu, siapa yang masih punya minat untuk melanjutkan ke tempat khusus pendidikan agama? Kami sangat yakin dengan hati yang terpercaya, jawaban mereka akan membuat anda terpana. Bandingkan anak-anak yang masih dalam usia sekolah, berapa persen yang menempuh pendidikan agama di tempat umum dan berapa persen yang menempuh pendidikan di tempat sekolahan. Jika kenyataannya seperti itu, maka bisa dipastikan generasi Aceh masa depan adalah sosok-sosok yang lemah ilmu agama. Sesungguhnya sebuah provinsi yang pejabatnya tak mengerti ilmu agama, sementara syariat Islam berlaku di sana, ini adalah meluncur terbesar pada tahun 2021. Apa yang bisa diharapkan daripada orang-orang yang tak mengerti ilmu agama? Ini sama bandingannya dengan mempercayakan serigala untuk mengawal domba-domba. Dan kemudian tadi dapat kita ambil kesimpulan, begitu jauh terperosok Islam di Aceh hari ini, tak dapat kita tebus dengan apapun selain kita perbaiki di masa yang akan datang. Tingkatkan kualitas solat berjamaah, tingkatkan kualitas membaca Al-Quran. Dan beserta sudah lanjut tak dapat kita jemput, maka kita didik anak cucu menjadi generasi yang Qurani dan Islami. Andai masa muda kita terselimuti dengan dosa, penuh dengan narkoba, walaupun seorang penzina, wa na'udzubillah, waliyadzubillah, jangan sangka Allah akan tutup pintu taubat untukmu. Inna Allah yuhibbuna tawwabina, bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Oleh karena itu, mari kita minta ampun kepada Allah, mari kita bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Kami lalai dan kami lupa, kami termasuk orang-orang yang membuangkan usia. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Oleh karena itu, mari kita bertaubat kepada Allah. Mari kita ajak saudara, sahabat, andai taubat, ajak mereka ke jalan Allah.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hanya demikian dan sekian yang dapat kami sampaikan. Wallahu musta'anu ila ahsanil hali. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang terhormat, yang barusan turun, itulah Tengku yang memegang nomor undian 22 atas nama Tengku Muhammad Syukran, berasal dari Birun, utusan kelas 4A, berkabilah Ipoh, atas judul syarahan Runtuhnya Islam di Bumi Iskandar Muda. Baiklah, dengan berakhirnya Tengku yang memegang nomor 22, maka berakhir pula acara kita pada malam ini. Saya selaku protokol